Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Aqallul haidhi yawmun wa laylatun wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktsaruhu 15 yawman bilayaliha. Faslun utawi iki iku fasal. Aqallul haidhi utawi luweh sithik-sithike haid utawi luwih sithik-sithike haid yaumun iku sedina walailatun lan sewengi wa ghalibuhu lan utawi lumrahe haid sittun au sab'un sittun iku 6 au sab'un utawa 7 6 hari atau 7 hari. Wa aktsaruhu lan utawi luweh akeh-akeh haid 15 yauman iku 15 yauman apane dinane bilaya liha kalawan pira-pira wengine 15. Haid itu ini saya nggak pernah haid ya, kan saya nggak pernah tahu ya kalau haid. Saya nggak begitu banyak yang tahu karena haid itu dialami oleh perempuan ya. Saya nggak pernah haid. Jadi yang saya tahu itu sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab ini, aqallul haid lebih sedikit, paling sedikitnya masa haid. Orang perempuan itu haid paling sedikitnya itu yaumun walailah. 1 hari 1 malam. Sehari semalam atau 24 jam. Itu paling sedikitnya haid. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Lumrahnya umumnya wanita haid itu biasanya sittun aw sab'un 6 hari atau 7 hari. 6 hari atau seminggu, 7 hari. Itu lumrahnya. Itu secara umumnya. Wa aktsaruhu 15. Ya. Kemudian paling banyaknya ya, sebanyak-banyaknya haid itu lama masa haidnya itu paling lama itu paling enggak 15 hari. Ya, 15 hari. Itu. Jadi kalau misalnya ada di antara kalian perempuan haid selama 1 minggu, berarti normal. Paling lama itu 15 hari. Ya, paling lama itu 15 hari. 2 minggu paling lama itu. Nah, kalau misalnya darah itu yang keluar lebih daripada 15 hari, dalam kitab ini disebutkan apabila ada seseorang perempuan yang haid tapi sampai lama, sampai 1 bulan misalnya, atau sampai 20 hari, melebihi batas 15 hari, melebihi batas itu, maka darah itu bukan dinamakan darah haid tapi dinamakan darah istihadah. Darah istihadah. Kalau darah istihadah itu berarti darah penyakit ya, darah penyakit. Jadi seperti itu. Kalau misalnya darah istihadah yang keluar, maka seorang perempuan tetap diwajibkan untuk sholat. Ya, kalau misalnya bulan puasa tetap harus berpuasa. Kalau misalnya punya suami boleh melakukan hubungan badan. Tapi kalau haid tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, dan juga tidak boleh melakukan hubungan badan, tidak boleh. Tawaf juga nggak boleh, megang Al-Quran nggak boleh ya, karena yang keluar adalah darah haid. Jadi cara membedakan antara darah haid dengan darah istihadah, yaitu kalau darah haid paling lama itu 15 hari. Kalau lebih daripada 15 hari seorang perempuan, maka itu dinamakan darah istihadah, darah penyakit ya, atau kotoran lah istilahnya, sama aja. Kalau misalnya darah istihadah yang keluar melebihi dari 15 hari, maka seorang perempuan wajib sholat. Tetap melakukan sholat. Bulan puasa misalnya dia berpuasa, tetap dia berpuasa. Jadi seperti itu. Nah sekarang kalau misalnya ada perempuan haid, bagaimana cara mengetahui haid atau itu masih ada atau udah nggak ada, udah habis, udah selesai? Maka di sini dikatakan seorang yang haid, perempuan yang haid itu bisa dilakukan dengan cara memasukkan kapas ke lubang farji. Jadi untuk mengetes ya, untuk ngetes kalian ambil kapas atau sejenisnya lah, kapas atau apa itu misalnya
Tisu boleh, kertas boleh, ya, katembat boleh, terserah. Kalian masukkan ke dalam lubang senjata kalian itu, perempuan, masukkan ke lubang faji. Kalau misalnya kapas tadi itu basahnya itu tetap bening, maka haid udah selesai. Berarti kalian langsung segera mandi junub, mandi haid. Kalau misalnya nanti itu apa tuh namanya, kapas itu dilihat ya, kemudian pas masih ada bercak-bercak merah, masih ada bekas darahnya, maka haid itu masih ada, masih berlangsung haidnya itu. Ya, dengan cara memasukkan kapas atau sejenisnya lah. Pokoknya yang lembut-lembut, yang halus-halus. Jangan memasukkan terong. Ya. Saya tahu makanan perempuan ini kesukaannya tuh terong atau pisang. Terongnya. Wes cukup ya. Lanjut. Faslun aqallut tuhri bainal haidataini. Faslun utawi iki iku sujining fasal. Aqallut tuhri utawi luweh kidik-kidike suci. Nah, ini sekarang masa sucinya haid di antara dua haid, masa suci di antara dua haid. Bulan sekarang haid sudah selesai, nah itu masa sucinya, nanti ketemu bulan depan lagi haid lagi. Aqallut tuhri utawi luweh kidik-kidike suci bainal haidataini ing dalam antarane haid loro ya. 15 iku 15 yauman iku 15 yauman apane dinane. Wa ghalibuhu lan utawi lumrahe at-tuhri suci 24 yauman iku 24 apane dinane. Au 23 yauman utawa 23 dina. Wala haddalan ora ana apa wates pelanggaran di aktsarihi maring akeh-akeh suci. Nah, wis. Sekarang masa suci haid seorang perempuan. Setelah haid pertama ya suci. Nah, kemudian nanti kan bakal haid lagi. Ya, masa suci di antara dua haid ini itu biasanya paling sedikitnya yaitu 15 hari. Setelah haid sucinya itu selama 15 hari. Habis itu haid lagi. Itu paling sedikitnya. Umumnya wa ghalibuhu umumnya 24 yauman, 24 hari. Itu secara umum. Haid pertama, kemudian pas masa sucinya itu biasanya lamanya yang paling umum itu 24 hari. Setelah 24 hari pasti dia akan haid lagi. Ini umumnya. Au 23 atau 23 hari. Nah, sekarang paling banyaknya, sebanyak-banyaknya tidak ada batas. Tidak ada batasnya. Terkadang ada seseorang yang haid itu haid pertama, kemudian pas masa suci, kemudian masa suci itu terkadang sampai 1 bulan, terkadang sampai 2 bulan. Ya, ada yang seperti itu. Itu kalau sebanyak-banyaknya itu tidak ada batas. Tidak ada batasnya. Kalau paling sedikitnya yaitu 15 hari. Ini masa suci. Masa suci haid ya. Ini masalah haid. Sekarang masalah nifas ya. Faslun utawi iki iku fasol. Aqallun nifasi majjatun wa ghalibuhu 40 yauman. Itu sebenarnya masih ada terusannya itu ya. Wa aktsaruhu 60 yauman. Cuman tidak tertulis di situ. Faslun utawi iki iku sucining fasal. Aqallun nifasi utawi luwih sithik-sithike nifas. Utawi luwih sithik-sithike nifas majjatun iku sak kecerotan. 1 tetes maksudnya. Majjatun iku sak kecerotan. Ya. Wa ghalibuhu lan utawi Wa ghalibuhu lan utawi lumrahe nifas 40 yauman iku 40 dina. 40 hari lumrahnya. Wa aktsaruhu lan utawi luwih akeh-akehe nifas situna yauman iku 60 dina. Paling sedikitnya nifas seseorang habis ngelahirin
Itu yang keluar darah nifas, ya. Ada lagi setelah itu, ada apa? Darah apa namanya? Melahirkan itu. Darah wiladah, ya. Oh, ketuban itu bukan darah ketuban. Ketuban. Jadi paling sedikitnya nifas, ya, darah nifas bagi perempuan itu 1 tetes. Majjatun, paling sedikitnya nifas itu 1 tetes. Kemudian wa ghalibuhu arba'una yauman. Pada umumnya itu 40 hari. Masa nifas itu paling lumrah, umumnya normalnya itu 40 hari. Paling banyak itu 60 hari. Jadi tergantung, ya, masanya atau lamanya itu. Seseorang itu beda-beda. Ada yang nifas cuma 2 hari, 1 hari. Terkadang cuma satu kali tetes sudah selesai, sudah suci. Cuman umumnya itu 40 hari. Lumrahnya itu atau normalnya itu 40 hari. Yang paling lama itu paling enggak 60 hari. Ya. Babus a'dzari sholati. Faslun utawi iki kusucining fasl. A'dzaru sholati ithnani an-naum wan nisyan. A'dzaru sholati utawi pira-pira uzure salat. Uzure salat ithnani kono loro. An-naumu bayane iku turu, wan nisyanu lan lali. Uzur salat, seseorang boleh tidak melakukan salat, artinya dia itu uzur, yaitu ada 2 perkara uzurnya itu. Yaitu karena dia itu tidur, wan nisyanu dan lupa. Uzurnya salat itu cuma 2, yaitu tidur dan lupa. Seseorang misalnya dia tuh tidur mulai dari jam 11 zuhur, ya, waktu siang, tidur mulai jam 12, kemudian bangun jam 3 dengan benar-benar tidur, berarti dia telah melalaikan 1 waktu sholat yang namanya sholat zuhur. Bagaimana tuh hukumnya? Nggak apa-apa. Dicatat dosa nggak? Kenapa? Karena dalam keadaan tidur. Ya, jadi seperti itu. Atau lupa. Ya, atau lupa. Kita saking asiknya, ya, lupa. Maksudnya lupa itu selama waktu sholat. Misalnya zuhur, sholat itu zuhur, masuk sholat zuhur itu mulai jam 11:30 zuhur, azan, masuk waktu zuhur. Kemudian waktu zuhur itu habis jam 3 misalnya, waktu asar. Berarti selama jam zuhur itu, selama waktu zuhur, misalnya kita lupa tidak melakukan sholat selama waktu zuhur, maka segera diganti atau segera diqodho. Dicatat dosa nggak dicatat dosa. Kenapa? Karena lupa. Ya, jadi seperti itu. Jadi boleh seseorang itu tidak melakukan sholat karena 2 hal, yaitu tidur dan benar-benar lupa, bukan sok lupa. Ya, bukan sok lupa. Kemudian faslun utawi iki kusejening fasal. Syurutus sholati tsamaniyatun. Syurutus sholati utawi pira-pira syarate salat tsamaniyatun iku 8. Syarat-syaratnya salat itu ada 8. Jadi yang pertama, sebelum kita melakukan salat, syarat-syaratnya itu dipenuhi dulu. Syaratnya salat itu ada berapa? Ada 8. Yang pertama, taharatul hadatsaini. Taharatul hadatsaini rupane suci saking hadas loro. Suci saking hadas loro. Wa taharatu 'anin najasati, lan suci saking najis. Fi tsaubi ing dalam pakaian, wal badani lan badan, wal makani lan panggonan. Wa satrul aurati lan nutupi aurat. Wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat, wa dukhulul waqti lan manjinge waktu. Wal ilmi lan weruh bi fardhiyatiha kalawan pira-pira bi fardhiyatiha kalawan kefarduane salat. Wa alla ya'taqidalan wa alla ya'taqidalan yen to ora nekotake sapa wong, ora mayakini sapa wong fardhon ing suwijining fardu min furudiha saking pira-pira fardune salat sunnatan ing sunnah. Wajtinabul mubtilat lan ngedohi pira-pira perkara kang batalake salat.
Syarat-syarat sholat itu ada 8. Syurutus sholat di thamaniyah. Syarat-syarat sholat itu ada 8. Yang pertama yaitu suci dari kedua hadas. Suci dari hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Suci. Yang kedua yaitu wattaharatu anin najasah. Suci dari najis. Suci dari najis. Baik najis itu fi tsaubi wal badani wal makan, baik najis itu yang ada pada pakaian, wal badani dan badan, wal makani dan tempat sholatnya. Jadi syarat-syaratnya sholat itu harus suci dari hadas. Yang kedua suci dari najis. Baik najis itu dari pakaian, badan ataupun tempat sholatnya. Jadi kalau mau melakukan sholat, dilihat dulu pakaian kita suci apa najis. Kalau kita mau sholat, dilihat dulu badan kita suci apa najis. Kalau mau sholat, dilihat dulu tempat sholat kita itu najis apa suci. Itu syarat-syarat sholat, ya, syarat-syaratnya sholat. Kemudian yang ketiga wasatrul aurah, menutup aurat. Kalau laki-laki menutup aurat, perempuan juga menutup aurat. Batas-batas aurat sudah dijelaskan, ya. Kalau laki-laki menutup aurat mulai dari pusar sampai lutut, ini laki-laki. Kalau perempuan jami'u badaniha, ya, jami'u badaniha illal wajhi wal kaffain, kecuali telapak tangan dan muka. Ini ketika sholat. Kemudian syarat yang keempat yaitu wastiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Bagaimana seseorang yang sholat di perahu atau seseorang yang sholat di kendaraan? Kalau kita sholat di kendaraan, sholat di atas perahu, ya, itu kan nanti kan perahu kan belok-belok. Kalau misalnya kita sholat di atas kendaraan tuh nanti kan belok-belok. Misalnya sholat di atas bis, belok-belok nanti bagaimana? Tetap kita menghadap kiblat. Kemudian bagaimana kalau nanti bis itu belok? Ya udah nggak apa-apa. Nggak perlu kita memutar tubuh kita untuk menghadap kiblat. Kita sholat di atas bis, ya. Kita udah menghadap kiblat. Bis sisi-sisinya kan banyak kursi. Ya, kemudian pas akhirnya bis itu belok. Kemudian kita juga membelokkan badan menghadap ke kiblat. Ya, terus saya bagaimana? Mau sujud gak bisa, di depan ada kursi. Gak bisa. Menghadap kiblat. Ini maksudnya sholat seseorang yang ada di masjid atau ada di rumah. Wa dukhulul waqti, masuknya waktu. Zuhur udah masuk waktunya. Kalau sholat di luar waktu sholat, batal sholatnya, gak bisa. Makanya ini hati-hati, ya. Kalau misalnya kalian itu azan, pastikan benar-benar udah masuk waktunya sholat. Sekarang banyak seseorang yang azan di masjid-masjid, akan tetapi waktunya itu masih belum masuk, masih belum waktu sholat. Ya, kesusu, keburu yang mau melakukan sholat. Belum waktu sholat isya, waktu isya kurang 5 menit udah azan. Akhirnya bagaimana? Seseorang yang sholat akhirnya orang yang mendengarkan azan itu langsung melakukan sholat. Ternyata dia sholat di luar waktu sholat. Bagaimana sholatnya? Nggak sah. Makanya para muadzin, orang yang azan-azan ini hati-hati. Kalau misalnya udah masuk waktunya baru azan. Kalau belum waktunya sholat, ya, waktunya belum masuk, ya jangan sholat. Nunggu azan. Yang tukang azan, ya itu harus hati-hati. Takutnya apa? Ada seseorang yang mendengar azan, dia langsung melakukan sholat. Ternyata waktu sholat masih belum masuk. Ini hati-hati, ya. Kemudian syaratnya lagi yaitu wal ilmu bi fardhiyatiha, mengetahui kefarduan sholat. Kefarduan sholat. Fardunya sholat kita harus tahu. Apa itu fardunya sholat? Ya fardunya sholat. Takbiratul ihram, niat. Kemudian apa lagi? Ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, i'tidal, tahiyat, baca sholawat, baca surat al-fatihah. Itu semua fardunya sholat. Kalau misalnya kita nggak tahu fardunya sholat, ya bagaimana kita tak bisa caranya sholat? Kalau kita nggak tahu fardunya sholat. Sujud 2 kali, ini ada seseorang yang sujud 1 kali. Kenapa? Karena nggak tahu fardunya sholat. Ruku 1 kali, ada seseorang yang ruku 2 kali. Karena nggak tahu. Makanya ini
syarat-syaratnya sholat diantaranya yaitu mengetahui fardunya sholat atau rukun-rukun sholat. Kemudian wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan. Tidak boleh kita meyakini satu fardu dari kebanyakan fardu-fardunya sholat itu dihukumi sunnah, nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita takbiratul ihram itu masuk di antara yaitu fardu-fardunya sholat. Seseorang sholat tanpa takbiratul ihram, sholatnya nggak sah. Karena fardu itu, wajib itu dilakukan takbiratul ihram. Ya. Tidak boleh kita meyakini takbiratul ihram itu hukumnya sunnah, nggak boleh. Jadi tetap takbiratul ihram itu hukumnya fardu atau wajib. Contoh lagi apa? Niat. Seseorang kalau melakukan sholat itu harus niat. Kemudian ada seseorang yang tidak melakukan niat, tiba-tiba langsung takbiratul ihram, tidak melakukan niat, hatinya tidak membaca niat, maka sholatnya juga nggak sah. Karena niat termasuk salah satu rukun daripada rukun-rukun sholat atau fardu-fardunya sholat. Tidak boleh kita meyakini bahwasanya niat itu hukumnya sunnah, nggak boleh. Ini syarat-syaratnya sholat ya. Kemudian wajtinabul mubtilat, menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat. Apa saja yang membatalkan sholat? Sesuatu yang membatalkan pada sholat diantaranya yaitu yang membatalkan pada wudhu ya. Apalagi yang membatalkan pada sholat diantaranya yaitu misalnya menghadapkan badan atau badan kita tidak menghadap kiblat. Jadi kalau seseorang sholat itu pas miring ya, sehingga hatinya atau badannya tidak menghadap kiblat. Makanya ada yang mengatakan boleh nggak kalau misalnya kita sholat tolah-toleh? Boleh. Apakah membatalkan sholat? Nggak batal sholatnya. Saya sholat Allahu Akbar, kepala saya menoleh ya, ini hukumnya nggak batal ini sholatnya. Yang tidak boleh itu apabila langsung noleh dengan badannya ya, noleh dengan badannya, batal sholat ya. Tapi hukumnya tolah-toleh itu makruh. Tapi kalau di zaman sahabat, zaman dulu itu kalau sholat itu tolah-toleh. Kenapa? Takut ada musuh di belakang. Karena zaman dulu itu zaman peperangan ya, zaman peperangan. Para sahabat itu kalau sholat itu ada yang tolah-toleh ya, Allahu Akbar, noleh kanan kiri sambil baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kenapa? Takut ada musuh. Tapi kalau nolehnya kita sama badannya noleh, batal sholatnya. Tuh. Al-ahdatsu ihsan. Al-ahdatsu ithnani. Utawi piro-piro hadas. Ithnani iku ana loro. Asghar wa akbar, rupane hadas cilik, wa akbaru lan hadas gedhe. Fal asgharu mengko utawi hadas kang cilik. Ma iku perkara. Ma iku barang. Perkara sama. Aujaba kang wajibake apa ma al wudu ingkang wudu. Hadas kecil yaitu hadas yang mewajibkan kita untuk berwudu. Misalnya apa? Kentut. Misalnya apa lagi? Kencing. Misalnya apa lagi? Berak. Itu seseorang hadas. Kalau kita sekarang dalam keadaan suci. Kenapa suci? Karena punya wudu. Nanti habis turun dari musola ini udah nggak suci lagi. Berarti kita hadas kecil. Kenapa? Masa kalian nggak akan ngentut nanti? Masa kalian nanti gak akan kencing? Kalau kita habis kencing berarti batal wudhu kita. Selama batal wudhu kita itu namanya hadas kecil. Hadas kecil. Wal akbaru ma aujabal ghusla. Wal akbaru lan utawi hadas kang gede. Ma iku perkara aujaba kang wajibake apa ma al ghusla ing kang adus. Hadas besar yaitu maksudnya hadas yang mewajibkan kita untuk mandi. Contohnya apa? Itu haid, nifas, wiladah, perempuan. Laki-laki keluar mani. Sesuatu yang mewajibkan kita untuk mandi, mengeluarkan mani. Baik mani itu keluar dengan sengaja atau tidak sengaja. Yang nggak sengaja bagaimana? Mimpi,
Seorang laki-laki tidur kemudian bermimpi. Di dalam mimpinya itu bertemu dengan seseorang. Ya, akhirnya ketika bangun dia ihtilam, mimpi basah. Ternyata basah beneran. Itu namanya mengeluarkan mani tanpa sengaja. Kalau yang disengaja itu sudah. Ya. Intinya keluar mani, haid, nifas, wiladah, sesuatu yang mewajibkan mandi. Ya, jadi seperti itu. Atau berhubungan badan laki-laki dan perempuan. Ada seseorang yang berhubungan badan laki-laki dan perempuan tapi gak sampai keluar mani, bagaimana tuh hukumnya? Begitu. Ya. Seorang laki-laki melakukan hubungan badan dengan perempuan, seorang istri dan laki-laki melakukan hubungan badan. Kemudian belum sampai keluar cabut. Itu bagaimana hukumnya? Kan gak keluar mani, tetap dihukumi hadas besar. Tetap mewajibkan mandi. Kenapa? Karena bertemunya atau masuknya zakar ke dalam farji. Ngerti ya? Jadi seorang laki-laki, seorang suami dan seorang istri apabila melakukan suatu hubungan badan, walaupun nggak sampai mengeluarkan mani, tapi itu benar, nggak usah masuk, nyentuh, seret, mandi sudah. Wajib mandi, nyentuh saja wajib mandi. Ya, paham ya? Al-auratu arba'un. Auratul rajuli mutlaqan wal amati fi sholati ma baina surrati wal rukbati wallahu taala a'lam bisawab. Fa ya rabbi waffiqni bitaqwa, ya Allah fa ya rabbi irhamni bi husnil khatimah.